Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah dengan NIM 1220230027. Perkenalkan, nama saya Revelia dengan NIM 1220230013. Baiklah, di sini saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Sukro dan Sukrat, karya Ade Alu. Langit kelam dan senja lebam dalam guyuran hujan lebat. Kilat menjilat, sambung menyambung, seperti ingin membakar langit. Halilintar bersahut-sahutan tiada henti bagai ingin membelah dunia. Kedinginan di halte bus senja itu akan merasa benar-benar kecil, pasrah oleh jilatan tempias hujan atau sekali jipratan air yang dilindas ban-ban mobil. Angin berkesiur liar kian kemari. Terlintas dalam benakku bagaimana jadinya jika aku disambar petir. Tubuh terbakar hangus ketika gosong, atau tiba-tiba air bah datang dan menghanyutkan tubuhku seperti sepotong kayu. Rasa sesal dan kesal menyeruak dalam dadaku. Betapa bodoh dan tololnya aku. Bukankah aku seharusnya turun di 2 halte berikutnya? Kalau tidak melakukan tindakan tolol ini, mungkin aku sudah duduk sembari ngopi ditemani istriku di sebuah gubuk tempat kami mengontrak selama ini. Dalam badai petir seperti ini, mungkin juga aku sudah berada di tempat tidur bersama istriku, seorang perempuan yang tidak cantik tapi juga tak disebut jelek. Dalam dingin, apa saja bisa terjadi di tempat tidur. Seorang laki-laki sepantaran aku yang sejak tadi berdiri di agak jauh mendekat aku bersiaga. Khawatir juga kalau ia ingin mencari kehangatan bersamaku. Ia tak mungkin merampok aku karena tak ada suatu pun yang bisa dirampasnya dari aku. Di dompetku cuma ada 3 lembar uang 5 ribuan. Punya korek? Ya, menyergapku sebelum aku sempat mengeser sebatang rokok siap dinyalakan. Kurogoh saku celana sebelah kanan untuk mengambil korek api lalu kuberikan kepadanya. Setelah menyulut rokok, laki-laki itu menyorot bungkus rokok kepadaku. Aku berdeham. Aku salah turun, seharusnya di 2 halte berikutnya. Kalau tidak, mungkin aku sudah sampai di rumah, kataku sembari menatap ke jalan. Sengaja semakin lebam. Hujan masih saja lebat. Genangan air mulai meninggi. Angin masih berkesiur. Aku bersikap menahan dingin. Bekerja di mana? Laki-laki itu melanjutkan setelah melepas asap rokoknya untuk kesekian kali. Dulu di sebuah kantor aku sengaja berbohong, tapi aku dipecat. Perusahaan hampir pailit karena kelebihan karyawan. Sementara order menurun, aku jadi korban. Sekarang menganggur, kerja serabutan, apa saja yang penting bisa makan. Laki-laki itu tertawa kecil, suaranya nyaris tak terdengar karena hujan begitu lebat. Tak jelas mengapa ia tertawa. Kalau mau, aku bisa bantu, kata laki-laki itu kemudian. Atau tepatnya mungkin kau bisa membantuku. Untuk pertama kali aku menoleh ke arah laki-laki itu. Tubuhnya hampir tak berbeda dengan aku. Agak kurus dan agak tinggi, hidung mancung, mata dan pipi cekung. Rambut mulai banyak ditumbuh uban, agak gondrong. Kerja apa? Aku bertanya sembari menggaruk-garuk dahi untuk menyembunyikan perasaan gembiraku. Kenalkan dulu, ujarnya seraya menodorkan tangan. Namaku Sukro. Aku menyambut namaku. Laki-laki itu tiba terbahak. Namun kita hampir sama. Aneh juga, tapi itu tidak penting. Yang penting kau mau bekerja sama. Setelah itu kami jadi lebih akrab. Kami ngobrol hingga senja hilang dan sinar Merkuri mulai memunculkan siluet dan hujan tiris. Seketika aku akhirnya melangkah meninggalkan halte bus itu. Terus terngiang ajakan Sukra. Kita merampok, katanya tegas.
Aku kaget, Sukra tertawa. Kita merampok orang kaya, karena umumnya orang kaya pun merampok. Uang mereka pun belum tentu uang halal, ada yang hasil korupsi. Ada yang curang dalam berdagang, macam-macam lah. Kita ambil barang sedikit dari mereka, mereka pasti tidak jatuh miskin. Uang mereka banyak, banyak sekali. Tak kuceritakan pertemuan tak terduga dengan Sukro itu kepada istriku. Tak ada gunanya. Lagi pula istriku selama ini tak pernah mau tahu apa pekerjaanku. Baginya yang penting aku pulang membawa uang. Seperti hari ini, meski cuma 15 ribuan, malamnya meski dingin menyungkup, aku jadi tak bisa tidur, gelisah saja. Ajakan laki-laki itu terus menggodaku. Istriku di sebelahku sudah terlelap. Dalam remang, kulihat wajah pasarnya kadang-kadang. Kasihan juga aku melihat wanita ini. Wanita ini di antara 4 saudaranya, hidupnya lah yang paling kasihan. Juga aku susah. Kakaknya seorang wanita menikah dengan seorang juragan beras. Adiknya laki-laki bekerja di sebuah perusahaan cukup besar. Entah di bagian mana, yang pasti hidupnya tak pernah kelihatan susah. Ia memiliki sebuah mobil dan 2 sepeda motor. Si bungsu perempuan menikah dengan seorang polisi. Hidupnya juga tak kelihatan susah, malah yang paling makmur. Merampok? Tak mungkin kulakukan pekerjaan itu. Aku terlalu pengecut untuk melakukan perbuatan penuh resiko itu. Bagaimana kalau yang punya rumah terbangun, lalu terjadi perkelahian, lalu aku terluka? Atau bagaimana kalau aku tertangkap warga, bisa babak belur, bisa juga dibakar massa. Esoknya aku bekerja tanpa gairah. Hari itu tugasku memasang pompa air. Sudir, teman sekerjaku, sampai jengkel karena setiap kali mengangkat pipa yang akan ditancapnya ke perut bumi, kulakukan dengan setengah tenaga. Sebentar, aku juga minta istirahat. Bilang badanku kurang enak. Sukra tiba-tiba muncul lagi ketika aku sedang duduk berteduh dengan seplastik air dingin di tanganku. Untuk apa kau bekerja keras kalau sebenarnya ada pekerjaan lain yang jauh lebih ringan dengan penghasilan yang jauh lebih besar? Kata Sukra, sembari mengumpulkan asap rokok. Merampok itu bukan pekerjaan ringan, jawabku sinis. Sukra mengangkat. Kalau kau takut merampok, aku bisa memberimu pekerjaan lainnya. Ada banyak pilihan pekerjaan. Sukra itu kalau kau mau, kalau tidak selamanya hidupmu susah, kalau selamanya miskin. Aku diam saja. Semilir angin membelai dan menyejukkanku. Kalau kau mau, Sukro meneruskan kalimatnya. Jadi pengedar, misalnya ada ekstasi, sabu-sabu, ganja atau apa saja yang dibutuhkan konsumen. Pekerjaan itu cuma merusak bangsa sendiri, Sukro. Aku membentak. Sukra mengajak lagi, kalau bukan kita yang melakukannya, orang lain yang mengambil alih. Sama saja, apa salahnya justru kita mengambil kesempatan itu? Kesempatan merusak orang lain, merusak bangsa sendiri. Sudahlah, kalau kau memang tak tertarik. Sukra mematik rokoknya lalu berlanjut pergi dengan membawa derai tawanya. Sukra muncul lagi di hari ketiga ketika aku makan siang di sebuah warung Tegal. Lalu langsung duduk di sebelahku tanpa basa-basi kepadaku. Ia ikut memesan makanan. Dia ajak merampok, nggak mau. Jadi pengedar, nggak mau. Jadi mau apa? Sukra berkata kepadaku. Aku berbisik, aku diam saja. Oh ya, nanti malam kalau kau mau, aku ada pekerjaan untukmu. Bukan merampok, bukan juga jadi pengedar. Jadi apa? Aku punya tamu, 5 turis Jepang. Mereka mau ke Bali besok sore. Mereka butuh teman wanita. Bisa kau carikan? Bayarannya besar. Besar, bro. Upahmu 100 ribu untuk setiap satu perempuan. Ini tanpa resiko kalau bisa cari di banyak tempat di Jakarta ini, kata Sukra. Lalu disebutnya nama sebuah hotel, tempat di mana aku bisa menemuinya. Itu pekerjaan haram, kataku singkat membuat Sukra tertawa. Haram? Ya, mungkin kau benar, tapi cobalah berpikir sedikit lebih rasional. Sukra, setiap hari kau bekerja keras untuk hasil yang pasti tak sepadan, hanya cukup untuk makan.
mungkin pas-pasan. Nah, kalau kau ambil pekerjaan yang kutawarkan ini, dalam beberapa jam saja kau sudah bisa mengantongi uang 500.000. Apalagi kalau pekerjaanmu bagus, setiap pekan kau pasti punya orang asing dan mereka membutuhkan wanita-wanita penghibur. Jadi setiap pekan kau bisa membawa pulang lebih banyak dibandingkan apa yang sudah kau peroleh selama ini. Lagi yang ia akan tembakkan dengan cokokan kepadaku di warung Tegal yang kecil dan pengap itu. Tempat di mana aku bisa menyelakan makanan seperku sampai kenyang hanya dengan uang 5 ribuan. Aku mengambil sebatang rokok sebelum sempat kunyalakan. Seorang perempuan setengah baya duduk di sebelah kiriku. Terpaksa aku menggeser sedikit. Mepet Sukra, rokok tak jadi menyalakan. Tak enak juga mengumpulkan asap rokok di tempat kecil itu, dan di sana ada seorang perempuan. Sudah lama kau bekerja seperti sekarang? Sukra mulai lagi bercakap. Sudah kubilang, setelah dipecat dari sebuah perusahaan, sahutku ogah-ogahan. Sukra tertawa kecil. Maaf, aku lupa. Selepas makan, Sukra membawaku ke sebuah tempat di bawah pohon mahoni di seberang warung Tegal tempat kami barusan makan. Aku sebenarnya ingin buru-buru berpisah darinya, tapi ia bilang masih ada satu peluang bagiku untuk mengubah hidupku menjadi lebih baik. Ia baru akan membiarkan aku pergi setelah mendengar tawaran. Kau tolak pun tak apa, tapi sebaiknya kau dengarkan dulu, siapa tahu kau tertarik, katanya meyakinkan. Di bawah pohon mahoni yang daunnya meneduhkan dan menyejukkan itu, kami kemudian duduk berdua di bawah batu besar, berhadapan. Aku punya tawaran pekerjaan lain yang sangat menyenangkan, tak begitu berat. Secara fisik kau juga mungkin akan mendapatkan kenikmatan selain juga menerima bayar yang sangat sepadan. Sukra memulai serangannya. Aku cuma terdiam. Wajahmu cukup ganteng, apalagi kalau sedikit kau rawat dan muda. Sebagai pekerja keras, kau juga berotot. Kurasa pekerjaan ini cocok untukmu. Lagi pula, kau tak perlu bekerja setiap hari atau setiap malam. Kau hanya bekerja bila tenagamu benar-benar dibutuhkan. Sebelum atau sesudah menunaikan tugas, kau bisa berkumpul bersama istrimu. Seberapa banyak kau bekerja, kau bahkan tetap menerima gaji. Andai klienku ini keluar negeri dan kau tak bekerja dalam sebulan, atau bisa juga dia mengajakmu ke luar negeri. Sebelum aku berkata-kata, Sukra melanjutkan. Yang kedua adalah seorang pria, usianya mungkin 2 atau 3 tahun lebih tua darimu. Ia masih membujang, ia tak suka wanita, ia menyukai sesama jenis. Nah, kau juga bisa bekerja untuknya, tidak setiap hari juga, dan kau bisa ambil klienku yang wanita saja, atau yang pria saja, boleh juga kedua-duanya. Sekaligus kalau kau mau dan mampu, gajimu pun jadi 2 kali lipat. Kedua-duanya pekerjaan haram, aku berkata ketus. Sukra tertawa. Mengapa bukan kau saja yang melakoninya? Sukru, aku mau menolongmu, aku malaikat penolongmu. Semua pekerjaan yang pernah kau tawarkan kepadaku itu sudah kukaloni. Sekarang aku mau berbagi denganmu, itu saja. Aku tidak tertarik. Berkata begitu, aku buru-buru meninggalkan Sukra tanpa menoleh. Sukra berteriak, tunggu. Tidak, kau setan, kau bukan malaikat. Aku berteriak dan lari sampai setengah jalan. Ada apa, Mas? Istriku menguncang-uncang tubuhku. Aku terbangun, masih terengah-engah. Kunyalakan lampu kamar. Kuteguk air putih untuk menenangkan diri. Lalu kulihat diriku pada cermin di kamarku. Di cermin itu kulihat wajah Sukro. Pergi Tanah Kusir, Desember 2006. Cukup sekian cerita cerpen dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.